Kembali lagi semuanya yang akan pesan kopi buatan Bude Yanti. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan para prajurit Taiksu yang pada akhirnya bergegas untuk menghambat pergerakan Xiao Yan. Lalu di luar kehampaan sebuah celah besar pada akhirnya seketika terkondensasi. Ini merupakan formasi bergerak yang telah diatur oleh para prajurit Taiksu. Formasi seperti ini membutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk bisa dikendalikan. Formasi bergerak seperti ini saja memerlukan setidaknya satu sumber energi bintang untuk melakukannya. Namun dengan adanya sumber daya yang Taiksu jarah di sensi sumber daya mereka melimpah dan cukup bagi mereka untuk membuang-buang energi seperti ini. Begitu cahaya formasi meledak semua prajurit Taiksu, begitu juga dengan Dewa Taiksu terbesar pada akhirnya muncul di kehampaan Laut Barat. Pemimpin mereka yang bernama Jenderal Meng Sen pada akhirnya segera memerintahkan semua pasukan untuk menghadang Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain di dalam bahtera Xiao Yan pada saat ini tampak sedang melihat ke peta langit berbintang. Xiao Yan tidak jauh dari titik pergerakan berikutnya dan hanya perlu melakukan satu langkah terakhir. Dengan begitu maka Xiao Yan akan meninggalkan lautan kehampaan barat dan memasuki lautan kehampaan utara. Namun seketika suara gemuruh terdengar dengan cepat di telinga semua orang. Xiao Yan pun segera teringat beberapa informasi yang Xiao Yan dapatkan dari ingatan Susi. Xiao Yan bergumam bahwa Taiksu benar-benar tidak akan melepaskan Xiao Yan begitu saja. Apakah ini orang yang disebut Meng Sen yang merupakan langkah ke-9 keabadian Kaisar? Selanjutnya Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada semua orang agar mereka bersiap kembali untuk memulai pertempuran. Begitu suara Xiao Yan bergema di seluruh bahtera, semua sosok pada saat ini bersiap. Setelah pertempuran sebelumnya 50.000 keabadian para dewa di bahtera pada saat ini tampak merasa rileks. Mereka benar-benar meremehkan prajurit Taiksu setelah dengan mudah menghabisi mereka. Hal ini juga membuat mereka curiga kepada Sensi. Mereka bertanya-tanya mengapa Sensi tidak mengambil tindakan dengan para prajurit Taiksu yang begitu lemah. Mungkinkah Sensi tidak memiliki keabadian para dewa dalam jumlah yang banyak? Sementara itu di depan Xiao Yan dan yang lainnya pada akhirnya Dewa Taiksu yang paling besar muncul. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening begitu melihat hal ini karena Xiao Yan tahu betul gerakan semacam ini akan menghabiskan sumber daya di luar imajinasi. Mata Xiao Yan terlihat dingin dan Xiao Yan bergumam bahwa setelah mendapatkan sumber daya sensi milik Xiao Yan mereka benar-benar memanfaatkannya dengan sia-sia. Xiao Yan tidak lagi dapat menekan kebencian yang kuat dan niat membunuh segera muncul di dalam hati Xiao Yan. Beberapa dewa Taiksu yang kecil pada saat ini dipimpin oleh kapal induk di tengah. Selanjutnya para dewa Taiksu yang kecil mulai menyebar dan mengepung bahtera kelompok Xiao Yan. Jumlah dari para prajurit Taiksu juga pada saat ini tampak terlihat mencengangkan. Dengan kekuatan tempur seperti ini bahkan seorang dengan keabadian dewa biasa sepertinya akan mati jika mereka tidak berhati-hati. Di sisi lain Susi yang diseret di belakang bahtera oleh Xiao Yan juga benar-benar telah diliputi oleh kehancuran. Daging dan darahnya hampir tidak bisa sembuh. Matanya terlihat merah darah dan ketika dirinya melihat banyak dewa Taiksu yang muncul sebuah senyuman pada saat ini melonjak di wajahnya. Dengan bersusah payah sosoknya pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa kelompok Xiao Yan akan mati. Di sisi lain Bailin yang mengenakan armor berwarna putih salju juga melihat sosok Susi. Susi tampak terlihat sangat menyedihkan karena tubuhnya hancur dan melihat hal ini Bailin segera bergegas tetapi begitu mendekat sebuah kekuatan yang kuat mengguncangnya. Segera setelah itu gumpalan api muncul di bahtera dan jatuh ke arah Susi. Tubuhnya seketika terbakar dan benar-benar dirubah menjadi abu dengan nyala api. Mata Bailin tiba-tiba menunjukkan keputusasaan. Dirinya hanya bisa mendengar jeritan melengking dari Susi sebelum akhirnya sosoknya benar-benar dilenyapkan. Hal ini membuat Bailin marah dan sosoknya segera memberi perintah agar semua prajurit Taiksu segera menyerang.
pada akhirnya para prajurit Taiksu yang tidak terhitung jumlahnya bergegas seperti orang gila menyerang ke arah Bahtera Xiaoyan. Sementara itu di dalam Bahtera satu demi satu sosok keluar dengan tangan di belakang punggung mereka. Mereka semua memiliki ekspresi dingin dan memancarkan aura yang begitu kuat. Mereka bergegas untuk berhadapan dengan para prajurit Taiksu yang pada saat ini merangsak masuk. Sementara itu para prajurit Taiksu pada saat ini tampaknya benar-benar tidak diliputi dengan ketakutan ketika berhadapan dengan banyak sosok kuat. Tentu saja kali ini mereka mendapat dukungan dari Dewa Taiksu terbesar. Ada banyak aliran cahaya yang pada saat ini menyebar ke arah para prajurit Taiksu. Sesaat kemudian aura mereka juga tampak benar-benar meningkat dan mereka berubah menjadi semakin ganas. Sementara itu di dalam Dewa Taiksu terbesar sosok tubuh pada saat ini tampak tergantung di udara, dengan tangan di belakang punggungnya dirinya memandang beberapa bahtera di depannya dengan tatapan arogan. Sosoknya juga pada saat ini segera berteriak ketika memerintahkan para Dewa Taiksu untuk melesatkan sinar penghancur nirwana. Beberapa Dewa Taiksu di sekitar pada akhirnya perlahan membuka mulut besar mereka. Bola cahaya mulai mengembun di mulut masing-masing sebelum akhirnya banyak cahaya dilesatkan ke arah kelompok Xiaoyan. Sinar cahaya ini lurus menyapu bahtera dengan kekuatan penghancur yang menakutkan. Tepat di luar bahtera pada akhirnya segel perisai muncul dan menutupi semua bahtera. Di antara 50.000 keabadian dewa tentu saja tidak sedikit yang mahir dalam menggunakan teknik segel. Mereka pada saat ini mengambil tugas mereka masing-masing. Seluruh perisai meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan berhasil menahan lesatan cahaya Dewa Taiksu. Melihat hal ini wajah Meng Shen pada saat ini tampak sedikit muram. Sosoknya bertanya-tanya bagaimana mungkin segel tingkat rendah seperti ini bisa berhadapan dengan sinar penghancur Taiksu. Sosoknya menggertakkan gigi sementara di sisi lain di dalam perlindungan ribuan sosok dipimpin dengan Xiaoyan pada akhirnya segera mulai bergegas. Xiaoyan segera memberi perintah kepada mereka agar mereka jangan membuang waktu, habisi sosok-sosok makhluk Taiksu ini secepat mungkin. Selanjutnya mata Xiaoyan tiba-tiba tertuju pada Meng Shen yang memimpin seluruh medan pertempuran. Cahaya guntur seketika mengembun di atas kepala Xiaoyan. Tombak pemecah bencana pada saat ini muncul dan segera dilemparkan ke arah langit. Tombak ini diisi dengan kekuatan jantung guntur penghancur surgawi dan benar-benar akan bisa menghancurkan perlindungan yang ada. Dengan kilatan guntur ekstrim di kaki Xiaoyan pada akhirnya Xiaoyan segera mulai bergegas. Kecepatan yang sangat mencengangkan dan hampir dalam sekejap mata Xiaoyan melesat menuju langsung ke arah Meng Shen. Tombak bencana juga pada saat ini melesat bersamaan dengan lengan Xiaoyan yang dilambaikan. Guntur bersinar dengan kekuatan yang menakjubkan dan meraung ke arah Meng Shen. Melihat Xiaoyan yang mendekat, Meng Shen bereaksi dan berniat untuk menghindar. Namun tiba-tiba cahaya putih melintas di depan matanya dan segera dirinya diselimuti dalam kegelapan. Meng Shen merupakan langkah ke-9 keabadian kaisar dan ketika Xiaoyan menggunakan teknik Yao Beng tidak sulit bagi Xiaoyan untuk mengendalikannya dalam beberapa waktu. Meng Shen benar-benar tidak bisa mengelak dan ketika mata Meng Shen berangsur-angsur kembali jernih tubuhnya pada saat ini bergetar. Rasa sakit yang sangat kuat juga pada saat ini menyebar ke seluruh tubuh Meng Shen. Tubuhnya yang melesat mundur juga pada saat ini tertusuk oleh setengah tombak pemecah bencana. Meng Shen menundukkan matanya dan seteguk besar darah pada saat ini keluar dari mulutnya. Meng Shen menunjukkan kepanikan dan dirinya segera mengulurkan tangannya untuk mencabut tombak bencana. Namun ketika dirinya mulai mengambil tindakan, jantung guntur pada saat ini meledak di tubuhnya. Tubuh Meng Shen benar-benar dihancurkan oleh Xiaoyan. Beruntung ada Void God Armor yang pada saat ini mau minimalisir ledakan dari jantung guntur. Namun sosoknya masih bisa merasakan rasa sakit dan sosoknya pada saat ini kembali terlempar mundur. Dengan terhuyung-huyung dirinya berusaha untuk menstabilkan sosoknya sebelum akhirnya mengunci pandangannya kepada Xiaoyan.
Meng Sen dengan penuh amarah segera berteriak bahwa Xiao Yan benar-benar berani menyakitinya. Meng Sen pun segera memfokuskan jari-jarinya dan pedang pengejar jiwa kehampaan tergantung di hadapannya. Selanjutnya Meng Sen mengarahkan jarinya ke arah Xiao Yan di udara ketika memerintahkan pedang pengejar jiwa untuk memenggal Xiao Yan. Meng Sen tampaknya tidak menyangka bahwa dirinya benar-benar akan terluka oleh satu serangan dari Xiao Yan. Dirinya benar-benar dipenuhi dengan amarah. Pedangnya juga pada saat ini segera dilesatkan dan menghadapi pedang tersebut Xiao Yan bisa merasakan dan mendengar adanya jeritan jiwa-jiwa yang telah mati. Meng Sen juga pada saat ini berteriak bahwa pedang pengejar jiwanya terbuat dari pengorbanan ribuan jiwa yang marah. Dirinya telah menghabisi banyak orang-orang sensi dan jiwa ini telah digunakan oleh Meng Sen. Selanjutnya Meng Sen mengendalikan pedang pengejar jiwa penghancur kehampaan di udara ketika menyerang ke arah Xiao Yan. Jiwa-jiwa yang dipenuhi dengan kebencian yang tidak terhitung jumlahnya juga pada saat ini memadat dalam energi pedang. Xiao Yan juga bisa merasakan bahwa kekuatan pedang ini berkali-kali lebih kuat jika dibandingkan dengan pedang milik Susi sebelumnya. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening begitu Xiao Yan mendengar jeritan yang bersumber dari jiwa-jiwa yang tidak terhitung jumlahnya. Xiao Yan melihat jumlah jiwa yang tidak berdosa yang ratusan kali lebih banyak daripada pedang Susi. Kelima jari Xiao Yan pada akhirnya terkepal. Xiao Yan benar-benar merasakan kemarahan dan Xiao Yan pada saat ini tidak ingin mengampuni Meng Sen. Xiao Yan pada akhirnya segera mengeluarkan pedang berat misterius dan Xiao Yan menyipitkan matanya. Xiao Yan sadar bahwa jika Xiao Yan hanya mengandalkan kekuatan dari pedang berat misterius, Xiao Yan tidak akan bisa menandingi pedang yang pada saat ini dilesatkan oleh Meng Sen. Xiao Yan pun segera memanggil Ding Mo dan berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini membutuhkan bantuan Ding Mo. Ding Mo pun tanpa banyak bicara segera keluar dari bendera penekan jiwa dan seketika memasuki pedang berat misterius. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini pedang berat misterius Xiao Yan seketika gemetar. Ding Mo pada saat ini tampaknya benar-benar membangunkan kekuatan nyata yang terkandung di dalam pedang berat misterius. Xiao Yan tanpa banyak bacot lagi segera mengeluarkan teknik tebasan Qian Qiu. 3 tebasan secara langsung pada saat ini dikeluarkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan seketika terkejut karena merasakan perasaan yang benar-benar berbeda daripada tebasan Qian Qiu sebelumnya. Xiao Yan tanpa sadar bergumam ternyata ini adalah kekuatan sebenarnya dari pedang berat misterius. Xiao Yan merasakan konsep artistik yang sebenarnya dan kekuatan ini benar-benar di luar nalar Xiao Yan. Terlebih lagi selesatan pedang Xiao Yan ini juga mengandung kekuatan aturan. Bayangan pedang berat milik Xiao Yan pada akhirnya benar-benar bertabrakan dengan pedang pengejar jiwa milik Meng Sen. Keduanya tampak seperti air dan api ketika bertabrakan. Keduanya meleleh satu sama lain dan keduanya memiliki kekuatan aturan mereka masing-masing. Ketika Meng Sen melihat bahwa Xiao Yan benar-benar berhasil berhadapan dengan serangan pedangnya, dirinya kembali mengerutkan kening dan segel di tangannya kembali berubah. Jeritan yang lebih kuat pada saat ini menyebar dan kekuatan pedang pengejar jiwa Void miliknya menjadi semakin kuat. Meng Sen juga kembali mengangkat jari-jarinya dan pedang pengejar jiwa Void segera kembali ditebaskan kepada Xiao Yan. Kekuatan pedang ini bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan lesatan pedang sebelumnya. Xiao Yan juga pada saat ini mengerutkan kening dan telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba dengan keras menekan pedang berat misterius. Api 3 warna disuntikan secara gila-gilaan ke dalam pedang berat misterius Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini bergumam bahwa kekuatan keabadian tampaknya telah sepenuhnya mengaktifkan jantung api Xiao Yan. Jantung api ini adalah sebuah aturan, namun sebelumnya Xiao Yan tidak dapat menggunakannya, tetapi sekarang Xiao Yan dapat melihat bahwa kekuatan jantung api benar-benar semakin meningkat. Xiao Yan pun bergumam bahwa ini sesungguhnya hanya bisa dilakukan oleh Xiao Yan ketika Xiao Yan benar-benar mencapai tingkat keabadian dewa.
Xiao Yan tidak menyangka bahwa dengan bantuan Dingmo kekuatan jantung api juga akan mengandung kekuatan aturan. Tubuh pedang berat misterius Xiao Yan pada saat ini benar-benar memancarkan aura yang begitu panas. Nyala pedang berat misterius Xiao Yan juga menjadi semakin menyilaukan. Kehampaan juga pada saat ini seolah-olah dapat terbakar kapanpun oleh kekuatan pedang berat misterius dan jantung api Xiao Yan. Mata Xiao Yan juga pada saat ini terlihat dingin dan Xiao Yan menatap dengan tajam ke arah energi pedang yang menyapu. Xiao Yan pada saat ini tanpa sadar merasakan adanya keraguan di dalam hatinya. Melihat hal ini sudut mulut Meng Shen pun terangkat menjadi sebuah senyuman dan ini merupakan sesuatu yang ingin dirinya capai. Meng Shen benar-benar memanfaatkan jiwa-jiwa dari makhluk sensi untuk berhadapan dengan Xiao Yan. Secara tidak langsung teriakan jiwa-jiwa yang menyedihkan ini akan mempengaruhi mentalitas Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar terpengaruh dan Xiao Yan merasa jiwanya seketika terguncang. Xiao Yan pada saat ini merasakan kepedihan yang tidak terhitung jumlahnya yang melonjak dari jeritan jiwa-jiwa pedang Meng Shen. Xiao Yan berusaha untuk menstabilkan pikirannya. Kemarahan Xiao Yan juga menjadi semakin besar dan Xiao Yan pada akhirnya segera melesatkan pedang berat misterius miliknya. Xiao Yan berteriak ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik tebasan pemecah kehampaan. Tabrakan dahsyat seketika terjadi dan serangan di antara kedua belah pihak dapat dilihat dengan mata telanjang. Tekanan yang kuat yang terkandung di antara kedua belah pihak pada saat ini benar-benar bisa dirasakan dan menyebar ke segala arah. Kedua belah pihak pada saat ini terus-menerus berbenturan dan banyak ledakan menyebar. Bersamaan dengan hal tersebut Meng Shen juga pada saat ini segera berkata apakah Xiao Yan juga merupakan langkah ke-9 keabadian Kaisar. Ada beberapa jiwa keabadian Kaisar di pedang miliknya dan setelah pertempuran ini dirinya akan menggunakan jiwa Xiao Yan sebagai roh pedang miliknya. Begitu sosoknya selesai berbicara pada akhirnya sosoknya kembali merubah segel di tangannya dan jeritan jiwa menjadi semakin keras. Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin marah dan Xiao Yan tidak bisa terus-menerus membiarkan hal ini terjadi. Xiao Yan pun berteriak di kehampaan ketika memerintahkan semua pasukannya untuk menyelesaikan semua pertempuran. Xiao Yan tidak ingin melihat keberadaan sampah seperti Taiksu masih tersisa. Begitu suara Xiao Yan menyebar seperti guntur setiap orang seketika berteriak serempak. Kecepatan serangan mereka juga pada saat ini seketika meningkat pesat. Sementara itu segel bintang di antara ahli Xiao Yan seketika mulai berkedip. Kekuatan yang kuat juga melonjak dari pedang berat milik Xiao Yan. Kedua belah pihak pada akhirnya seketika mundur setelah benturan terakhir di antara keduanya. Cahaya keemasan pada saat ini bersinar dan tubuh Xiao Yan seketika berubah menjadi tubuh yang sangat besar beberapa ribu meter. Xiao Yan menunjuk langsung ke arah Meng Shen dari udara ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik jari penghancur bintang. Menghadapi serangan yang menderu kekuatan jari Xiao Yan ini tentu saja beberapa kali lebih kuat jika dibandingkan dengan pedang Meng Shen. Selain itu tubuh Xiao Yan juga belum mencapai batasnya tetapi Xiao Yan tampaknya tidak perlu mengeluarkan hal ini. Jari-jari emas pada saat ini benar-benar berhadapan dengan energi pedang Meng Shen sebelum akhirnya retakan terdengar. Pedang milik Meng Shen pada saat ini tampaknya benar-benar langsung dikalahkan oleh serangan Xiao Yan. Namun sebelum sempat dirinya bereaksi Xiao Yan pada saat ini segera mengulurkan telapak tangannya. Xiao Yan mengeluarkan teknik telapak tangan menggenggam matahari dan bulan. Telapak tangan raksasa pada saat ini seketika mulai menyelimuti Meng Shen seperti sangkar. Serangan ini juga terasa sangat kuat sehingga mata Meng Shen pada saat ini menyipit. Dirinya pun dengan cepat segera melesat mundur tetapi tidak peduli seberapa keras dirinya mencoba Meng Shen selalu berada dalam jangkauan telapak tangan Xiao Yan. Telapak tangan raksasa ini juga akhirnya tiba-tiba mulai tertutup diikuti dengan ledakan keras. Dalam cahaya emas pada akhirnya sosok Meng Shen muncul dan sosoknya tampak terpelintir dan menyedihkan.
Namun kemarahan di wajahnya tidak menghilang dan energi pedang miliknya pada saat ini terus-menerus melesat ke arah Xiao Yan. Pedang pengejar jiwa ini masih terus digerakkan oleh Meng Shen. Meng Shen juga pada saat ini berteriak bahwa dengan tubuh besar ini dirinya ingin melihat bagaimana Xiao Yan bisa menghindarinya. Menanggapi hal tersebut dengan dingin, Xiao Yan berkata mengapa Xiao Yan harus menghindar. Justru Xiao Yan pada saat ini akan menghancurkan pedang miliknya. Cahaya keemasan pada akhirnya muncul di lengan Xiao Yan dan pada saat ini sesuatu yang seperti jarum raksasa melonjak. Dalam sekejap mata jarum ini meluas hingga ratusan meter dan berubah menjadi pilar yang tampak menopang langit. Dengan ukuran Xiao Yan saat ini senjata tersebut benar-benar tampak terlihat begitu pas. Ini adalah senjata yang diwarisi dari klan dewa asli yang dibawa oleh Xiao Yan dari reruntuhan gerbang kuno alam iblis keabadian kuno. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah pilar Tianjun yang merupakan harta yang bisa berubah ukuran sesuai dengan pikiran penggunanya. Xiao Yan pada saat ini tampak terlihat memegang pilar Tianjun emas yang begitu mempesona. Xiao Yan tiba-tiba merasa seperti penguasa langit dan bumi dan Xiao Yan pada saat ini begitu bersemangat. Xiao Yan melambaikan pilar Tianjun di tangannya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menggunakan tubuh dewa asli untuk memegang pilar Tianjun. Xiao Yan juga pada saat ini segera mulai berkomunikasi kepada Ding Mo. Xiao Yan bertanya apakah akan baik-baik saja jika Ding Mo merasuki pilar Tianjun ini. Ding Mo tanpa banyak basa-basi segera keluar dari pedang berat misterius dan seketika memasuki pilar Tianjun. Pilar Tianjun tiba-tiba bergetar di tangan Xiao Yan seolah-olah ingin meledakkan seluruh kekuatannya. Xiao Yan pun menunjukkan ekspresi terkejut. Xiao Yan pada akhirnya tanpa banyak cincong lagi segera mengangkat pilar Tianjun. Lautan kehampaan seolah-olah diaduk oleh kekuatan yang kuat dari pilar Tianjun. Xiao Yan pada saat ini menghantamkan pilar Tianjun langsung menuju ke arah sosok Meng Shen. Sementara itu Meng Shen pada saat ini melotot dan bergumam bahwa orang ini ternyata bukanlah langkah ke-9 keabadian Kaisar. Ini jelas bukan metode yang bisa digunakan oleh seseorang yang berada di langkah yang berbeda. Meng Shen pada saat ini segera kembali merubah segel di tangannya dan Meng Shen pada saat ini menggertakkan giginya. Sesaat kemudian pedang miliknya kembali memancarkan energi jiwa yang kuat ketika berniat untuk berhadapan dengan lesatan serangan Xiao Yan. Meng Shen dengan penuh amarah pada akhirnya kembali meraung dan ekspresinya pada saat ini menjadi semakin ganas. Meng Shen pun lanjut berteriak bahwa pedang ini telah menghabiskan hampir setengah dari jiwa-jiwa yang menyedihkan. Setelah Xiao Yan menghabisi Xiao Yan maka dirinya akan menghabisi lebih banyak orang untuk memperkuat senjatanya. Melihat kegilaan Meng Shen, Xiao Yan pada saat ini dengan sinis bergumam ketika seseorang mulai menjadi gila. Hal itu merupakan tanda bahwa dirinya tidak jauh lagi dari kegagalan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Meng Shen juga pada saat ini kembali mengerutkan kening. Dirinya melihat tubuh Xiao Yan yang begitu besar, terlebih lagi dirinya juga melihat adanya segel bintang yang berkedip di antara alis Xiao Yan. Meng Shen tentu menyadari mengenai hal ini dan sosoknya tanpa sadar bertanya-tanya mengapa ada klan dewa asli. Seharusnya mereka sudah sejak lama punah karena leluhur Taiksu lah yang secara pribadi pergi untuk menghancurkan seluruh klan dewa asli. Meng Shen pada saat ini benar-benar tidak bisa mempercayai apa yang berada di hadapannya. Meng Shen pun seketika membalikan telapak tangannya dan manik merah yang menyerap energi dan darah yang tidak terhitung jumlahnya muncul. Selanjutnya Meng Shen menamparkan manik-manik ini ke dadanya. Void God Armor dengan cepat membungkusnya. Meng Shen juga meraung ketika kembali membentuk serangan ke arah Xiao Yan. Void God Armornya berubah dari warna hitam menjadi berwarna merah darah. Meng Shen kembali berteriak bahwa ini adalah esensi dan darah dari mereka orang-orang kuat sensi. Dirinya menyegel sedikit kekuatan orang-orang ini. Dirinya akan menggunakannya untuk seketika menghabisi Xiao Yan.
kekuatan Meng Shen juga pada saat ini tampaknya benar-benar telah meningkat dan Meng Shen kembali dipenuhi dengan rasa percaya diri. Pada akhirnya di udara kedua belah pihak kembali berhadapan dan energi kedua belah pihak tampak mengguncang kehampaan. Mata Xiao Yan juga menunjukkan keterkejutan karena Xiao Yan tidak menyangka Meng Shen akan bisa menahan serangan Xiao Yan. Xiao Yan terus-menerus menghantamkan pilar Tianjun untuk berhadapan dengan pedang milik Meng Shen. Xiao Yan terus-menerus meningkatkan kekuatannya dan bersamaan dengan bantuan Ding Mo pada akhirnya setelah beberapa benturan pada saat ini pedang Meng Shen benar-benar dikalahkan. Pedangnya pada saat ini terlempar mundur sementara pilar Tianjun masih terus-menerus melesat ke arah Meng Shen. Meng Shen pada saat ini tampak tidak mau menyerah. Auranya juga kembali melonjak dan butiran darah di dadanya sepertinya memberinya kekuatan keabadian dewa. Ini merupakan teknologistik yang telah dikembangkan oleh para prajurit Taiksu. Namun kekuatan ini tentu saja memiliki kekuatan yang bertahan hanya dalam waktu singkat. Xiao Yan juga menyadari hal itu dan Xiao Yan pada saat ini tidak ingin lagi banyak membuang waktu. Xiao Yan pada akhirnya dengan kemarahan yang melonjak segera melesatkan kembali pilar Tianjun. Kekuatan lesatan ini juga kembali meningkat menjadi semakin kuat membuat Meng Shen seketika melotot. Barulah pada saat ini Meng Shen menyadari adanya sesuatu yang salah dan Meng Shen pada saat ini menyipitkan matanya. Meskipun kekuatan manik-manik darah telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan, jelas bahwa ledakan kekuatan tiba-tiba Xiao Yan ini benar-benar tampak terlalu kuat. Organ darah Meng Shen juga pada akhirnya bergetar hebat dan kengerian di matanya menjadi semakin intens. Kematian sepertinya menyelimutinya. Meng Shen bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial. Apa yang pada saat ini harus dirinya lakukan menghadapi serangan kuat ini? Selanjutnya Meng Shen pada saat ini memerintahkan banyak dewa Taiksu untuk mendekat. Meng Shen memerintahkan mereka untuk memancarkan sinar pemusnah ke arah Xiao Yan. Banyak dewa Taiksu yang berukuran besar pada akhirnya segera mendekat dan memancarkan sinar cahaya yang kuat. Mereka pada saat ini berniat untuk menghentikan lesatan serangan dari pilar Tianjun Xiao Yan. Benturan dahsyat kembali terjadi dan energi yang semakin kuat pada saat ini kembali menyebar ke segala arah. Pilar Tianjun pada saat ini berhadapan dengan energi lesatan cahaya penghancur dari para makhluk dewa Taiksu. Namun setelah bertahan beberapa saat pada akhirnya serangan ini tidak lagi dapat menahan lesatan serangan Xiao Yan. Meng Shen pun kembali melotot dan saat ini dirinya segera melonjakkan perisai yang terbentuk dari Void God Armor. Meng Shen menggertakkan giginya dan bertanya-tanya mungkinkah dirinya pada saat ini benar-benar akan mati. Benturan pada akhirnya kembali terjadi di depan mata Meng Shen yang dipenuhi dengan kepanikan. Meng Shen pada saat ini menyadari bahwa serangan dari para dewa Taiksu saja tidak bisa menahan serangan Xiao Yan. Oleh karena itu bagaimana mungkin Void God Armor miliknya pada saat ini bisa menahan serangan Xiao Yan? Begitu benturan terjadi pada akhirnya retakan benar-benar langsung menyebar di Void God Armor Meng Shen. Tekanan yang kuat juga seketika ditransmisikan ke tubuhnya. Wajahnya seketika memerah dan bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya Void God Armor di tubuh Meng Shen benar-benar runtuh dan menghilang. Di telinganya kekuatan ini benar-benar masih memancarkan suara dengungan. Kekuatan tidak kasat mata yang bisa membunuhnya pada saat ini membuat Meng Shen benar-benar frustasi. Meng Shen tanpa sadar berteriak meminta Xiao Yan untuk tidak menghabisinya. Dirinya tahu banyak rahasia dari Taiksu. Dirinya bersedia memberontak melawan Taiksu dan informasi yang dirinya miliki cukup banyak. Mendengar hal tersebut Xiao Yan dengan sinis segera berteriak bahwa Meng Shen pantas mati. Begitu mendengar kata-kata ini kekuatan yang kuat pada akhirnya benar-benar menghantam tubuh Meng Shen. Meng Shen hanya bisa berteriak sebelum akhirnya teriakannya benar-benar tidak lagi terdengar. Meng Shen tidak bisa menahan ledakan yang keras. Tubuhnya benar-benar langsung dihancurkan dan jiwanya segera berubah menjadi aliran cahaya dan mencoba untuk melarikan diri.
begitu dirinya terbang kekuatan hisap yang kuat seketika mengendalikan jiwa Meng Shen. Xiao Yan juga pada saat ini berteriak bahwa para prajurit Taiksu menggunakan jiwa ribuan makhluk sensi. Mereka telah dikorbankan untuk dijadikan roh pedang dan Xiao Yan pada saat ini akan melakukan hal yang sama. Xiao Yan akan mengorbankan jiwa-jiwa dari makhluk Taiksu untuk bendera penekan jiwa. Selanjutnya jeritan melengking Meng Shen pada saat ini terdengar ketika jiwanya ditarik masuk ke dalam bendera penekan jiwa. Sosok besar Xiao Yan juga seketika langsung menyusut menjadi ukuran normal. Selanjutnya Xiao Yan perlahan mengulurkan telapak tangannya yang memegang bendera penekan jiwa. Dengan mata dingin Xiao Yan melihat sekitar dan Xiao Yan menyadari bahwa semua makhluk Taiksu benar-benar telah dihancurkan. Mereka semua benar-benar telah musnah dan tumbang. Xiao Yan juga pada saat ini mengambil banyak sisa jiwa yang tersisa di tengah-tengah pertempuran. Begitu selesai Xiao Yan pada akhirnya seketika menghilang dan begitu sosok Xiao Yan muncul Xiao Yan telah berada di dalam Dewa Taiksu yang paling besar. Xiao Yan pada saat ini melihat ada banyak sosok di hadapannya di dalam sangkar. Ada sosok tua dan muda dan mereka pada saat ini tampak terlihat memiliki tatapan mata yang kosong. Begitu Xiao Yan membebaskan mereka tidak ada sorak-sorai yang bergema. Mereka pada saat ini hanya bisa melongo dan tampak seperti sesosok zombie. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam dan yang bisa dilakukan Xiao Yan pada saat ini hanyalah membawa mereka pergi. Xiao Yan pada akhirnya segera mengatur semuanya. Sosok Xiao Yan pada saat ini akhirnya segera melayang di antara para dewa Taiksu. Sebelum Xiao Yan pergi, Xiao Yan menekan telapak tangannya ke kepala para dewa Taiksu. Xiao Yan menyedot semua sumber daya yang agung ke dalam pagoda pemurnian. Bersamaan dengan hal tersebut Dewa Taiksu dengan tubuh terbesar dan yang kecil pada saat ini seketika meredup. Selanjutnya Xiao Yan berubah menjadi kilatan cahaya api dan bergegas ke jantung dari para Dewa Taiksu. Tubuh besar ini pada akhirnya mulai terbakar dan berkobar di dalam gumpalan api yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Selanjutnya Xiao Yan memutuskan untuk pergi setelah Xiao Yan memenangkan pertempuran ini. Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah banyak dewa Taiksu yang benar-benar dihancurkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan bergumam bahwa jantung api Xiao Yan kali ini samar-samar dapat dirasakan menerapkan beberapa kekuatan aturan. Kekuatan penghancuran dari jantung api ini juga menjadi semakin kuat. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan Xiao Yan menyadari bahwa untuk menerobos keabadian para dewa Xiao Yan perlu memahami kekuatan aturan dengan jelas. Dengan begitu maka di masa depan Xiao Yan akan bisa menampilkan sendiri kekuatan jantung api yang semakin kuat. Xiao Yan pada akhirnya menekan perasaan ini dan setelah pertempuran diselesaikan oleh Xiao Yan kembali menatap ke arah kehampaan. Xiao Yan segera mengarahkan Bahtera untuk meninggalkan kehampaan laut barat menuju kehampaan laut utara dengan kecepatan penuh seperti kuda balap milik Budayanti.